Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara? Bangun pagi untuk cuci baju dan celana, dijemur pada seutas tali kawat. Meskipun usia makin bertambah tua, namun hati harus terus semangat. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan usia bahagia pada sore hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 pasal 1 berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Bapa, ku datang padamu. Kita nyanyikan pujian ini. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami bisa berkumpul, bersekutu di dalam usia bahagia ini. Biarlah Tuhan pimpin persekutuan pada sore ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 147 ayat 11 berkata, "Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Hatiku percaya." Mari kita nyanyikan pujian ini. Saat ku tak
rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Salam saudara-saudaraku semua. Saya akan bercerita sedikit. Dulu saya hampir 2 bulan sekali pasti ke Surabaya. Sejak pandemi ini, bulan Maret 2020, baru Mei dan Agustus saya dapat kesempatan untuk ke Surabaya di rumah cece saya. Saya bersyukur saya dapat beribadah dengan cece saya, ibadah online GKT Banyuwangi. Karena selama pandemi ini cece saya tidak pernah beribadah. Mudah-mudahan di kesempatan lain
Cici saya bisa beribadah lagi. Dan kami selalu rindu belajar firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sore, Bapak Ibu usia bahagia yang saya kasihi. Saya bersyukur diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Saya seorang ibu yang harus bersikap adil pada anak-anak saya. Saya ya wirawiri, kadang ke Surabaya, kadang ke Banyuwangi. Kalau yang di Surabaya minta bantuan saya, kalau saya bisa ya saya bantu, saya ke Surabaya. Kalau Banyuwangi butuh ya saya ke Banyuwangi. Puji Tuhan, syukur pada Tuhan kok saya diberi kesehatan dan kekuatan. Saya seorang janda dengan 3 anak. Anak adalah harta yang sangat berharga, titipan dari Tuhan. Pada waktu itu memang saya sangat berat, bagi saya sangat berat perjalanan kehidupan saya sangat berat waktu itu. Saya seorang perempuan, bukan seorang pekerja, jadi ya bingung lah. Saya ibu rumah tangga biasa. Itulah perjalanan hidup saya. Saya hanya punya Tuhan, saya hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan yang memampukan saya, mencukupkan saya untuk anak-anak saya. Tuhan pelihara. Terima kasih. Ini kesaksian saya. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 14 sampai 15 berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Dengarlah, ku mau mendengar. Kita nyanyikan pujian ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhan.
Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan suara Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk persekutuan usia bahagia pada saat malam hari ini. Terlebih Tuhan, kami tetap dapat mendengarkan suara Tuhan berbicara dan menyapa bagi setiap kami. Kiranya Tuhan menolong, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kami semua yang akan mendengarkan. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan yang disenangkan, dan firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tema yang akan kita renungkan pada saat malam hari ini adalah menjadi lansia yang berguna. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13. Kita akan belajar satu ayat saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saudara. Kamu adalah garam dunia. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Ia sama sekali tidak berguna, selain untuk dibuang dan diinjak-injak orang. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Saudara, lagu yang sangat bagus sekali. Saudaraku, siapa bilang lansia tidak berguna? Apa sih yang menjadi persoalan lansia di masa tua? Selain karena penyakit degeneratif, saudara. Penyakit umum yang dialami oleh semua lansia, seperti badan mulai mudah lelah, kaki sering pegal-pegal, oli di kaki mulai habis. Saudara, ini adalah penyakit degeneratif, penyakit umum yang hampir dialami oleh semua yang memasuki usia lansia. Nah, saudara, selain penyakit ini, apalagi yang sering dialami oleh seorang lansia, saudara? Ternyata salah satu hal yang juga sering dialami oleh seorang lansia, yaitu adalah persoalan dalam jiwa, persoalan dalam batinnya, persoalan dalam hatinya. Salah satunya, saudara, merasa diri tidak berguna, merasa diri tidak berarti, merasa diri tidak berharga. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, ternyata ini juga adalah salah satu persoalan yang dialami oleh lansia. Merasa diri tidak berguna, merasa diri tidak ada artinya. Dan ini adalah salah satu persoalan dalam batin yang paling banyak dialami oleh seseorang yang memasuki masa lansia, merasa diri tidak berguna. Kalau dulu saudara bekerja keras, banting tulang, anak-anak bergantung dengan kita, ketika kita merasa begitu berguna pada waktu itu, karena kita dibutuhkan, saudara. Namun saudara, ketika sekarang anak-anak sudah mulai dewasa, anak-anak beranjak menjadi keluarga, saudara, dan kita makin bertambah tua, anak-anak sudah mandiri, sudah bisa sendiri, dan seolah saudara sudah tidak membutuhkan lagi.
Bahkan saudara, kalaupun tinggal bersama-sama, tinggal bareng anak-anak, anak-anak justru tidak mengizinkan kita bekerja. Anak-anak tidak mengizinkan kita melakukan sesuatu, saudara. Terkadang dalam kondisi yang demikian, saudara, kita merasa menjadi lansia yang tidak berguna. Menjadi lansia yang tidak berarti. Menjadi lansia yang tidak dibutuhkan lagi. Berbeda dengan dulu ketika masih remaja, ketika masih muda, ketika kita masih banting tulang, ketika kita masih diharapkan dan dibutuhkan oleh anak-anak, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, merasa diri tidak berguna merupakan salah satu persoalan lansia yang terkait soal jiwanya, yang terkait soal batinnya dan hatinya. Kalau kita mengingat, saudara, manusia itu terdiri dari dua, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Bagian yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang jasmani dan rohani. Seperti tadi di awal saya katakan, saudara, kalau badan mulai pegal, kaki mulai sering kesemutan, oli di kaki mulai habis, saudara, mata mulai rabun, telinga mulai tidak peka di dalam mendengar, saudara, itu bagian jasmani. Tetapi saudara, ada yang bagian jiwa, ada yang bagian roh. Dan jiwa atau roh itu sendiri, saudara, terdiri dari 3 bagian. Terdiri dari pikiran, terdiri dari perasaan, terdiri dari kehendak. Sehingga saudara, ketika seorang lansia merasa tidak berguna, merasa berarti ini bicara soal perasaan. Bicara bagian perasaannya, saudara. Dan orang yang merasa diri tidak berguna berarti dikuasai oleh perasaannya, bukan oleh pikirannya. Padahal saudara, Alkitab mengajarkan yang harus lebih dulu menguasai kita, mengendalikan kita, dan memimpin kita adalah pikiran kita atau akal budi kita, dan bukan perasaan. Maka pertanyaannya, saudara, memang benarkah lansia itu tidak berguna? Benarkah demikian, saudara? Firman Tuhan hari ini, saudara, mengajak kita untuk berpindah dari terbiasa dikuasai oleh perasaan menjadi dikuasai oleh pikiran, saudara. Dari terbiasa dikuasai oleh perasaan menjadi dikuasai oleh firman. Karena dalam Matius 5 ayat 13 tadi dikatakan, saudara, kamu adalah garam dunia. Saya dan Bapak Ibu saudara adalah garam dunia. Bukan seperti garam, tapi kita adalah garam. Seperti dan kita adalah, itu beda, saudara. Kalau seperti berarti hanya sekedar mirip. Saya mengambil contoh, saudara. Misalkan ada orang itu, beberapa orang itu yang bilang, saudara, saya itu mirip Andre Taulani. Nah, kalau dikatakan mirip, saudara, atau seperti Andre Taulani, berarti saya hanya sekedar mirip. Dan miripnya pun hanya sekian persen. Tapi bedanya lebih banyak, saudara. Beda cerita kalau dikatakan saya adalah Andre Taulani. Nah, berarti benar-benar Andre Taulani kan, saudara. Dan persoalannya kan bukan, itu hanya sebuah gambaran. Nah, saudara, Alkitab katakan saya dan saudara adalah garam. Bukan seperti garam. Kalau seperti garam, mirip, hanya sekedar mirip. Tapi kita itu adalah, artinya kita itu adalah garam itu sendiri, saudara. Nah, saudara, mengapa kita digambarkan sebagai garam? Mengapa kita diumpamakan seperti garam? Bukankah kebanyakan garam malah bisa menjadi penyebab berbagai penyakit, saudara? Salah satunya adalah darah tinggi. Nah, oleh karena itu, saudara, kita harus mengerti pengertian garam menurut Alkitab, bukan menurut pengertian kita hari ini. Walaupun hidup kita terlalu banyak berkumpul dan bahkan juga terlalu banyak namanya tahu tentang garam. Tapi, saudara, kita harus kembali kepada pengertian Alkitab. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sejak daripada dulu, saudara, garam itu merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling utama. Salah satu kebutuhan pokok, saudara. Bahkan ada seorang yang mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa garam. Kecuali kalau manusia harus hidup dengan mengurangi garam, nah itu beda cerita, saudara. Itu karena ada kasus tertentu. Nah, saudara, umat pada masa itu menggunakan garam bukan hanya untuk keperluan makanan. Bukan hanya mau masak perlu garam, mau nyambel perlu garam. Tidak, saudara. Itu kan kita hari ini. Tapi orang pada masa itu, saudara, memakai garam itu untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah ketika membuat perjanjian. Perjanjian itu dikatakan sah kalau menggunakan garam. Nah, kalau hari ini, saudara, perjanjian dikatakan sah kalau memakai meterai. Ada meterai, saudara. Ada tanda tangan baru sah. Zaman itu enggak. Garam jadi tanda, saudara, bahwa sebuah perjanjian itu sah
Makanya ada dalam Alkitab itu istilahnya perjanjian garam, yaitu perjanjian yang kekal yang harus dijaga turun-menurun oleh kedua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Jadi saudara, garam itu merupakan kebutuhan yang penting, kebutuhan hakiki, kebutuhan yang pokok bagi manusia. Namun saudara, garam yang penting ini tadi, garam yang menjadi kebutuhan utama tadi saudara, dikatakan tidak akan menjadi berguna atau tidak berguna apabila saudara, dalam Matius 5 ayat 13 dikatakan garam itu jadi tawar, garam itu jadi hambar, garam itu kehilangan rasa asinnya saudara, maka itu tidak akan ada gunanya, tidak berarti saudara, tidak berharga. Saudara, rasa garam itu pasti asin. Namun ketika garam itu kehilangan identitas keasinannya, maka akan menjadi tawar atau hambar. Dan garam yang sudah menjadi tawar atau hambar ini saudara, tidak akan berguna, tidak akan berarti, tidak akan berharga. Nah saudara, Alkitab mengajak kita untuk tidak menjadi garam yang tidak berharga, garam yang tidak berguna, garam yang tidak berarti. Tidak saudara, justru Alkitab mengajak kita untuk menjadi garam yang berguna. Nah kalau demikian saudara, bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu saudara, kita bukan garam yang tawar, kita bukan garam yang hambar, sehingga kita menjadi lansia yang tidak berguna. Sebaliknya saudara, kita adalah garam yang berfungsi sebagaimana semestinya, sehingga saya dan Bapak Ibu saudara tetap menjadi pribadi yang berguna, berarti, dan berharga. Maka dalam terjemahan lain saudara dikatakan, pengaruh baik saudara di dunia ini dapat digambarkan seperti garam dalam makanan. Pengaruh baik saudara. Nah saudara, kita adalah garam karena diharapkan dapat memberi pengaruh yang baik di tempat di mana Tuhan percayakan kita. Sehingga saudara, apabila kita adalah garam yang tidak tawar atau garam yang tidak hambar saudara, garam yang sebagaimana mestinya, maka kita akan bisa menebarkan pengaruh yang baik dimanapun kita berada. Tetapi saudara, apabila kita justru saudara menebarkan pengaruh yang buruk, pengaruh yang jelek, pengaruh yang jahat, berarti kita adalah garam yang tawar, berarti kita adalah garam yang hambar. Dan firman Tuhan hari ini saudara mengajak kita untuk apa? Ayo jadi garam yang berguna, ayo jadi garam yang berfungsi. Oleh karena saya dan saudara memberikan pengaruh yang baik, baik ketika di keluarga, baik ketika di gereja, baik ketika di masyarakat, baik dimanapun juga, kehadiran kita memberikan pengaruh yang baik. Nah saudara, saya memberikan contoh saudara. Misalkan kita punya toko peracangan, ya, toko peracangan bukan peracangan busana, tapi peracangan itu ternyata yang saya tahu saudara setelah di Banyuwangi ini, itu adalah toko yang menjual kebutuhan pokok saudara. Nah kemudian saudara, kita itu bekerja mulai remaja, kita banting tulang, kita membuka toko ini dari pagi sampai malam untuk anak-anak kita. Dan ketika anak-anak kita sudah dewasa saudara, sudah dewasa, sudah mandiri, sudah berkeluarga, mereka sudah bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri saudara, maka saudara, anak kita itu berkata kepada kita, "Pa, Ma, mulai hari ini jangan jaga toko lagi. Lebih baik papa dan mama istirahat di rumah. Biarkan saya yang menjaga toko. Papa tinggal menikmati, papa dan mama tinggal di rumah aja. Biarkan saya yang akan menjaga dan mengembangkan toko peracangan ini." Saudara, ketika saudara mendengar itu, apa yang saudara pikirkan saudara? Saudaraku, kalau kita garam yang tawar, kalau kita garam yang hambar saudara, garam yang memberikan pengaruh yang buruk, maka saudara kita akan berkata, loh kenapa emangnya? Apa karena memang kami sudah lansia? Apa emangnya kami ini nggak bisa mengelola toko ini? Apa emangnya kita ini sudah nggak kuat sehingga harus istirahat? Oh jadi toko ini mau dikuasai. Nah saudara, itu berarti menunjukkan kita ini garam yang hambar, kita ini garam yang tawar saudara, sehingga pengaruh yang kita berikan bukan pengaruh yang baik, tapi justru malah pengaruh yang buruk saudara. Sebaliknya saudara, kalau kita ini adalah garam yang baik, kalau kita ini garam yang seharusnya memberikan pengaruh yang baik saudara, maka kita tidak akan tergesa-gesa atau terburu-buru menghakimi anak kita.
Sebaliknya saudara, yang pertama kita bersyukur. Karena apa? Kita punya anak yang memperdulikan kesehatan kita. Kita punya anak yang memperhatikan usia kita. Sehingga mereka berkata apa? Nggak usah kerja. Tapi saudara, kalau kita merasa kita masih kuat, kita masih bisa melakukannya, ya kita bisa berkata dengan anak. Kita bisa rembukan, nak, papa mama masih bisa loh. Ya apalagi kita kerja bareng-bareng. Kan gitu saudara. Atau kemudian saudara, lalu kita oke, nak, kamu yang jaga toko, papa dan mama akan tinggal di rumah. Nah ketika di rumah saudara, banyak yang bisa kerjakan. Kita bisa menyiapkan makanan untuk anak-anak kita, untuk cucu kita. Kita bisa jaga cucu, kita bisa merawat dan memelihara rumah. Termasuk kita bisa mempercantik rumah saudara. Kita bisa berkebun, kita bisa berusaha di situ saudara. Ataupun juga kita bisa berdoa untuk anak-anak kita, supaya Tuhan menyertai mereka dan anak-anak kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Loh saudara, banyak sekali saudara yang bisa kita kerjakan di rumah. Karena itu saudara, siapa bilang lansia itu tidak berguna? Karena lansia sangat berguna. Lansia sangat berarti, lansia sangat berharga. Yang membuat kita tidak berguna, yang membuat tidak berarti, yang membuat tidak berharga adalah diri kita sendiri saudara. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dalam kehidupan bergereja juga begitu saudara. Kita bersyukur kalau pada saat hari ini saudara, pandemi sudah mulai turun, sudah mulai melandai saudara. Tapi saudara, belum bisa diprediksi. Karena ada satu prediksi yang mengatakan kalau Indonesia tidak hati-hati, maka pada bulan Desember akan terjadi gelombang pandemi yang ketiga saudara, yang tidak kalah hebat seperti yang kedua. Dan tentunya saudara, kita sebagai lansia belum tentu tahun depan bisa mengadakan persekutuan secara langsung. Karena apa? Karena aturan pemerintah. Dan karena juga apa? Kondisi kita saudara. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, garam yang tawar dan hambar akan berkata saudara, kalau saya dan Bapak Ibu saudara, garam yang tawar dan hambar yang tidak bisa memberikan pengaruh yang baik tadi saudara, kita akan berkata apa? Duh, kok ibadahnya online terus sih? Kok di rumah terus sih? Kapan sih ibadah langsung di gereja? Online itu nggak enak loh. Gitu kan, lebih enak langsung di gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berkata seperti ini, berarti kita adalah garam yang hambar. Kenapa? Karena kita memberikan pengaruh yang buruk, bukan pengaruh yang baik. Sebaliknya saudara, apabila kita garam yang asin, maka kita akan berkata, baik, sekalipun online, sekalipun membutuhkan kuota, sekalipun biayanya besar, sekalipun rasanya tidak enak online itu, saya akan tetap setia. Dan saya juga mau memperhatikan saudara-saudara yang lain, sesama anggota usia bahagia, supaya mereka tetap setia, supaya mereka tetap semangat. Dan saya akan mengingatkan anak-anak dan cucu yang sudah bisa ibadah di gereja, supaya mereka pun juga tetap semangat dan setia. Nah saudara, ini berarti kita garam yang asin. Karena apa? Kita memberikan pengaruh yang baik kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada gereja. Saudara, siapa bilang lansia tidak berguna? Kita sangat berguna, saudara. Lansia sangat berarti, lansia sangat berharga, baik bagi keluarga maupun bagi gereja. Saudara, saya sangat bersyukur ketika pemilihan pengurus komisi, saudara. Saya berpikir pemilihan pengurus komisi lansia itu akan berjalan sulit, saudara. Karena keterbatasan kita sebagai orang tua. Kita sulit untuk ikut Zoom, kita sulit untuk ikut Google Meet, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, saya sungguh sangat bersyukur karena ternyata proses pemilihan pengurus berjalan dengan luar biasa. Dalam waktu 1 hari, saudara, sudah bisa menentukan calon pengurus dan yang terpilih, dan tentunya sesuai dengan prosedur tata gereja. Nggak nyangka, saudara, Komisi Usia Bahagia bisa mencepat merespon, bisa cepat memilih. Dan pada akhirnya saudara, kemarin pada hari Kamis kita pun sudah rapat untuk menentukan pengurus yang baru, susunan pengurus yang baru 2021-2023 dengan ketua Ibu Tung Miyun, sekretaris Ibu Go Iing, bendahara Ibu Iliana Kristanti, anggotanya adalah Bapak Daniel Heriviono, Bapak Jakaria Lukman, kemudian juga Ibu Goyeing dan Ibu Trivena Wirawan. Saudara, luar biasa.
kita bisa mengikuti proses pemilihan, dan yang terpenting itu sesuai tata gereja. Tidak menurut cara kita, saudara. Sesuai prosedur. Saudara, luar biasa. Karena itu siapa bilang lansia tidak berharga? Siapa bilang lansia tidak berguna? Siapa bilang lansia tidak bisa bertumbuh? GKT Banyuwangi membuktikan. Bapak Ibu Saudara membuktikan kita bisa maju, kita bisa taat, kita bisa setia. Dan saudara, dalam peperangan rohani, gereja memerlukan kekuatan doa. Dan lansia adalah orang-orang yang setia berdoa, saudara, yang dapat memberikan kekuatan bagi gereja. Hamba Tuhan juga memerlukan kekuatan rohani. Saya memerlukan kekuatan rohani. Dan doa-doa dari Bapak Ibu Saudara itu sangat berguna bagi kami. Saudaraku, karena itu saudara, kita ini sangat berguna. Jangan menjadi tidak berguna oleh karena kita sendiri, saudara, yang berkata apa, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa doa, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa belajar. Jangan, saudara, karena Bapak Ibu Saudara sangat berguna. Karena itu saudara, mari kita memberi pengaruh yang baik. Mari kita giat, mari kita semangat memberi pengaruh yang baik, baik bagi anak-anak, baik bagi menantu, baik bagi cucu, baik bagi keluarga, maupun juga gereja, oleh karena kesetiaan kita. Saudara, siapa bilang lansia tidak berguna? Tetap semangat Opa. Tetap semangat Oma. Di hari tuamu, cucu-cucumu tetap memerlukan. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat malam hari ini yang mengingatkan kami bahwa lansia itu sangat berguna, lansia itu sangat berarti, lansia itu sangat berharga. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami tidak membuat diri kami tidak berguna oleh karena perasaan kami sendiri. Kami menganggap kami tidak bisa, kami merasa kami tidak dapat melakukan apapun juga. Padahal banyak hal yang bisa kami lakukan. Kami bisa berdoa untuk gereja Tuhan. Kami bisa mengingatkan saudara-saudara kami supaya mereka setia. Kami bisa juga mendukung saudara kami yang sedang berada dalam kelemahan Tuhan, supaya mereka menjadi semangat. Kami begitu berharga dan berguna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena pemilihan pengurus telah berjalan dengan baik. Bahkan susunan pengurus yang baru juga telah terbentuk. Kiranya Tuhan menolong ketujuh daripada umat-Mu, hamba-Mu yang telah Tuhan pilih melalui anggota usia bahagia. Aimi Yun yang menjadi ketua, Tuhan berikan hikmat di sana untuk bisa memimpin dan mengkoordinasi kami. Ibu Goying sebagai sekretaris Tuhan juga sertai di dalam mengingatkan setiap anggota. Demikian juga Ibu Iliana Kristanti, Tuhan pakai sebagai bendahara juga untuk membangun tubuh Kristus di Komisi Usia Bahagia. Sementara juga Tuhan untuk anggota Pak Afi dan juga Bapak Lukman yang memperhatikan saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang lemah. Kiranya juga Tuhan tolong supaya kami memiliki kepedulian. Demikian juga untuk Ibu Goyeing dan Ibu Trivena yang memperhatikan yang berulang tahun. Perhatian yang sederhana, tapi itu bentuk kami mengasihi dan menyayangi saudara-saudara kami. Demikian juga untuk majelis penghubung AI5. Tuhan berikan hikmat yang dari surga. Biarlah Komisi Usia Bahagia di tahun depan makin bertumbuh, karena kami percaya kami berguna dan Allah sendiri yang memakai kami dan mempercayakan kami untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu anggota Usia Bahagia GKT Banyuwangi. Warta Usia Bahagia Jumat 15 Oktober 2021. Pembimbing pengurus dan segenap anggota Usia Bahagia mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Yafet Endro Wahyudi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, Ibu Chang Yei yang telah memimpin pujian, Bobo Ong Syu Kim dan Ibu Wong Eng Min yang telah menyampaikan kesaksian, juga seluruh anggota Usia Bahagia yang telah mengikuti persekutuan hari ini sekalipun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap anggota Usia Bahagia GKT Banyuwangi mengucapkan selamat kepada Ibu Tong Miyun
Ibu Go Iing, Bapak Daniel Henry Viono, Ibu Iliana Kristanti, Bapak Zakaria Lukman, Ibu Go Yeing, dan Ibu Trivena Wirawan yang telah terpilih sebagai pengurus Komisi Usia Bahagia periode 2021-2023. Mari kita siap untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Ibu Ko Liucu, Ibu Maliana Muntu, dan Ibu Fang Piwa yang telah bersedia dicalonkan sebagai pengurus, kiranya tetap mendukung pelayanan di Komisi Usia Bahagia. Ikutilah persekutuan usia bahagia yang terakhir di tahun 2021 pada hari Jumat 19 November 2021 pukul 17.00 WIB. Liturgis oleh Ibu Wong En Ming. Firman Tuhan Pendeta Hartinesli. Tema Berlomba dengan Tekun, Ibrani 12 ayat 1. Kesaksian Bapak Sukatmin Raharjo, Oma Roswira Wiwit, dan Ibu Yunike Sulistiawati. Mohon perhatian seluruh anggota usia bahagia. Pembimbing pengurus dan segenap anggota usia bahagia mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota usia bahagia yang berulang tahun pada bulan Oktober. Bapak Sukatmin Raharjo 4 Oktober, Ibu Lim Julien 25 Oktober, Ibu Dewi Chandra Rahayu 26 Oktober. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12 berkata, "Hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira, sabarlah di dalam kesusahan dan tekunlah berdoa." Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. 10 manfaat berjalan kaki. 10 manfaat pada tubuh Anda jika Anda berjalan kaki setiap hari. Berjalan kaki adalah gerak yang baik untuk tubuh kita dan sangat disarankan untuk kita lakukan setidaknya selama 30 menit setiap harinya. Inilah manfaatnya. 1. Membuat otak bekerja lebih baik. Sebuah penelitian yang mendukung bahwa berjalan kaki sangat bermanfaat bagi kesehatan otak kita karena dapat meningkatkan level endorfin dan mengurangi tingkat stres bagi tubuh kita secara signifikan, bahkan dapat mengurangi kemungkinan risiko terkena Alzheimer dan demensia. 2. Memperbaiki penglihatan. Karena dapat menurunkan tekanan pada bola mata dan mengurangi risiko glukoma. 3. Menguatkan jantung. Asosiasi Jantung Amerika menyatakan bahwa berjalan kaki sama baiknya dengan berlari karena akan meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kolesterol, dan menstabilkan tekanan darah. Sangat bermanfaat untuk penderita jantung. 4. Melegakan pernafasan. Berjalan kaki membuat paru-paru kita lebih banyak mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan meningkatkan fungsi paru-paru. 5. Pankreas menjadi lebih sehat. Jika Anda ingin menjaga kadar gula darah tetap normal dan mencegah diabetes, lakukanlah berjalan kaki secara teratur. Orang yang berjalan kaki akan memiliki kadar gula darah yang lebih baik. 6. Pencernaan yang baik. Ketika berjalan kaki, usus besar kita ikut bergerak sempurna, sehingga dapat menormalkan dan menyeimbangkan fungsi usus besar yang dapat mencegah kembung, sembelit, dan juga kanker. 7. Menguatkan otot. Otot lebih terlihat karena lemak dalam tubuh menghilang. Hal ini dapat Anda capai dengan berjalan kaki 10.000 langkah setiap hari, divariasikan berjalan menanjak untuk meningkatkan tonus otot tubuh Anda, mengurangi rasa pegal, dan berjalan lebih ringan. 8. Sendi dan tulang yang kuat. Berjalan kaki dapat membuat tubuh Anda menjadi lebih sehat,
Berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, rasa nyeri dan kaku pada sendi akan berkurang, sehingga persendian jadi lebih kuat, menghindari cedera dan keropos tulang. 9. Mengurangi sakit punggung. Memperbaiki peredaran darah tulang belakang dan postur badan. 10. Menyeimbangkan pikiran. Berjalan kaki dapat membantu meningkatkan suasana hati Anda. Berjalan kaki secara teratur dapat mengurangi tingkat kecemasan, stres, dan depresi. Berjalan kaki sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Sekian Warta Usia Bahagia. Mari saudara, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa yang di surga, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Oktober ini Tuhan. Menyerahkan untuk Bapak Sukatmin Raharjo yang berulang tahun pada tanggal 4 Oktober. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai beliau Bapa. Tuhan menganugerahkan kekuatan sehingga di masa lansia tetap boleh semangat. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus memberikan kekuatan baik di dalam jasmani maupun juga di dalam rohaninya Bapa. Kehidupan bersama dengan Ibu Komangsari, Tuhan tolong biarlah berkat rohani yang menyertai. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ibu Lim Julian yang juga berulang tahun pada bulan Oktober. Oh Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan di tengah kesendiriannya Bapa. Biarlah anak-anak juga memperhatikan dan peduli akan kekurangan orang tua ini. Biarlah berkat rohani yang dari surga menyertai. Demikian juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Ibu Dewi Chandra Rahayu atau Ayah Acen yang juga berulang tahun pada bulan Oktober ini. Oh Tuhan, beberapa waktu ini Ayah Acen bergumul dengan kehidupannya. Tetapi hamba-Mu doakan kiranya Engkau memberikan kekuatan, kiranya Engkau memberikan kesehatan lewat perhatian daripada orang-orang di sekelilingnya Bapa, keluarganya. Biar itu yang menjadi semangat bagi Ayah Acen untuk pulih, untuk sehat, untuk kuat, untuk kembali mengikuti persekutuan dan segala peribadahan yang ada. Segala yang diperlukan Tuhan tolong, terlebih kekuatan di dalam hatinya. Karena kami adalah orang-orang yang berguna, yang berarti dan berharga di hadapan Tuhan. Biar itu yang menjadi semangat kami untuk pulih, untuk sehat, untuk sembuh. Terima kasih Bapa. Kami juga mengakhiri persekutuan usia bahagia pada saat sore hari ini. Bila kami yang sudah setia ini makin terus berikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persekutuan usia bahagia pada saat malam hari ini selesai. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil saat teduh. Selamat malam dan Tuhan memberkati.